Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian integral pada mebel. Yang pertama, integral tentu. Integral tentu adalah fungsi fx dari x sama dengan a sampai x sama dengan b. Fungsi fx disebut integran a dan b masing-masing disebut batas bawah dan batas atas dan integrasi pengintegralan. Jadi jika fx kontinu pada interval a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b, dan fx adalah suatu antiturunan dari fx, maka integral tentu ditentukan oleh integral batas atasnya b, batas bawahnya a, fx dx sama dengan fb min fa. Langsung pada contoh pertama. Contoh pertama, yaitu kita langsung masukkan in min negatif x kuadrat ditambah 6 kali x dikurangi 8. Batas intervalnya itu 2 sama 4. Tapi di sini ditulis x sama dengan 2 titik-titik 4. Lalu kita enter, ketemu hasilnya 4,3. Untuk contoh yang kedua, itu integral dari 6x kuadrat min 2 kali x min 3. Batas atas bawahnya itu 2 sama 3. Lalu kita enter, ketemu hasilnya 30. Asli tidak. Laikum min sayang. Bisa? Soalnya. Kon biru. Min x kuadrat sama x kesana. Yang kedua, integral tentu dengan pendekatan Riemann. Jumlah Riemann ini menghitung integral tentu secara pendekatan. Bila integral tentu fx dari interval a, b dihitung dengan mencari luas seluruh persegi panjang yang ada antara garis kurva dan sumbu x. Macam-macam metode ini ada left, right, midpoint, upper, lower, sama random. Terus macam-macam outputnya ada value, plot, sum, animation. Ada partition, sama title. Kita langsung ke contohnya.
Contoh yang pertama, kita menulis persamaannya terlebih dahulu, lalu kita tulis with student kalkulus 1. Setelah itu kita masukkan rumusnya Riemann sum fx, x sama dengan 0,5, partition sama dengan 20, method sama dengan left, output sama dengan value. Nanti akan keluar seperti ini. Terus untuk mencari hasilnya kita akan evolve dalam kurung persen, titik 2 koma, lalu di enter. Untuk mencari plotnya, kita tinggal outputnya kita rubah tulisan plot, terus ditambahi titel jumlah Riemann. Batas barisnya ini ada 20. Untuk contoh yang kedua, ini kita ganti menjadi cos X. Lalu metodenya kita rubah, partitionnya kita rubah menjadi 10. Lalu hasilnya keluar min 0,75, 9778. Terus kita mencari grafiknya, partitionnya kita rubah menjadi 10. Lalu kita enter, akan keluar grafik seperti ini. Pembahasan yang ketiga yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu dari suatu fungsi merupakan kebalikan dari turunan atau derivatif, sehingga integral tak tentu ini juga disebut antiderivatif. Misalkan fx adalah suatu fungsi dan fx menyerupakan derivatif dari fx tersebut, maka integral tak tentu dari fx dinotasikan sebagai integral fx dx sama dengan f besar x. Langsung ke contohnya. Ini contoh integral tak tentu. Kita tulis persamaannya, lalu kita enter. Untuk mencari nilainya itu kita in fx, x dalam kurung T2. Lalu kita enter, ketemu hasilnya seperti ini. Untuk contoh yang kedua, integral tak tentu. Kita tinggal rubah soalnya, terus lalu kita mencari nilainya seperti ini. Yang keempat yaitu kalkulus student package untuk integral. Langsung kita masuk dengan contoh. Ini contoh kalkulus student package untuk integral.
Ini kita tulis with student kalkulus 1, lalu info level student, persamaannya, lalu Riemann sum fx, x sama dengan pi, titik-titik, 2 kali pi, partition sama dengan infinity, output value, nanti keluar hasilnya sama dengan 0. Begitu untuk contoh yang kedua caranya sama. Untuk yang pembahasan kelima, itu integral lipat. Misalkan diketahui fungsi dua variabel f, x, y, fungsi ini akan diintegralkan terhadap y dengan menganggap x tetap. Selanjutnya hasil integral akan diintegralkan kembali terhadap x dengan menganggap y tetap. Hal tersebut merupakan integral lipat 2 yang dinotasikan sebagai berikut. Ini notasinya integral lipat. Untuk pengaplikasiannya di Maple seperti ini. Ini pengaplikasiannya di Maple. Kita mencari integral yang pertama dulu, yaitu dengan in x pangkat 10, y pangkat 17 ditambah 56 kali x pangkat 6 kali y ditambah 5/2 x pangkat 4 kali y, y titik 2 sama titik 2 koma, lalu kita enter, akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk kita integralkan kedua, itu tinggal in dalam kurung persen, x tutup kurung titik 2 koma. Nanti akan munculnya hasil integral lipatnya seperti ini. Untuk yang pembahasan ke-6 yaitu luas daerah integral. Seperti telah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa integral tentu suatu fungsi y sama dengan fx dari x sama dengan a kali b merupakan luas daerah yang dibatasi kurva y sama dengan fx dengan sumbu x untuk x sama dengan a sampai x sama dengan b. Berdasarkan konsep tersebut, integral dapat digunakan untuk mencari luasan yang dibatasi oleh beberapa kurva. Luas suatu daerah A yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, dan garis X sama dengan A, X sama dengan B, dengan F dan G kontinu serta Fx lebih besar Gx untuk semua X pada selang interval A, B. Rumusnya seperti ini. Langsung kita pada pengaplikasian di Maple. Untuk soal yang pertama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat di negatif 8X ditambah 4 dan sumbu X pada interval negatif 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Ini kita langsung pakai cara pengintegralan pada Maple, yaitu integral 1 min 1
X kuadrat min 8 kali X ditambah 4 dx, lalu ini kita enter, akan keluar luas daerahnya itu 26/3. Untuk contoh soal luas daerah integral yang kedua, yaitu kita tulis F1.2 sama dengan X panah X kuadrat, F2.2 sama dengan X panah 2 kali X negatif X kuadrat. Untuk kita mencari plotnya, itu pakai rumus ini. Untuk garis red ini, buat grafik Y sama dengan X kuadrat. Untuk warna biru ini, buat garis 2X negatif X kuadrat. Ini contoh grafik ada batasnya, yaitu grafik sumbu X batas 0 sampai 1,5. Ini grafik tanpa batas. Lalu kita cari titik potnya dengan rumus seperti ini. Ketemu hasilnya 0,1. Untuk mencari luasnya, yaitu luas titik 2 sama dengan in dalam kurung F2X dikurangi F1X, X sama dengan titik pot interval 1, titik pot interval 2, dalam kurung titik 2, ketemu luasnya 0,3333. Untuk pembahasan ketujuh, yaitu volume benda putar integral. Misalkan diketahui suatu kurva Y sama dengan Fx pada selang interval A, B, yang kontinu pada selang tersebut apabila daerah antar kurva dan sumbu X diputar 360 derajat, maka akan diperoleh sebuah benda pejal bervolume. Adapun option di Maple, yaitu aksis itu horizontal bisa vertikal, output bisa value, plot, integral, title, string. Untuk contohnya, tentukan volume benda putar yang diperoleh dari pemutaran daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan mutlak 6 di negatif X kuadrat, sumbu garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 terhadap sumbu X. Kita menuliskan persamaannya, yaitu F.2 sama dengan absolut. Ini nanti keluarnya mutlak. Terus kita nulis persamaannya. Untuk titik F, X sama dengan 0, titik 4, Y sama dengan 0, titik 10. Lalu kita ketik with student, kalkulus, untuk mencari volume of revolution. Ini plotnya, grafiknya ini berbentuk horizontal. Terus untuk mencari integralnya, cukup ganti output menjadi integral. Untuk mencari hasilnya, output kita ganti menjadi value, akan keluar hasil 82/5.
Untuk contoh soal yang kedua, diketahui daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 3 untuk X sama dengan 0 sampai dengan 4. Dan sumbu X, sebuah benda pejal diperoleh dengan memutar daerah tersebut pada sumbu X dan hitung berapa volumenya gambar benda pejal tersebut. Pertama kita tulis with student calculus, lalu kita menulis persamaannya yaitu F.2 sama dengan X pangkat 3. Lalu kita menulis volume of revolution Fx, X sama dengan 0.4, output sama dengan plot, title sama dengan petik kurva Y sama dengan X pangkat 3 diputar pada sumbu X, aksis vertikal. Nanti akan keluar grafiknya seperti ini. Karena dia berbentuk vertikal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.